Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan perdana untuk materi dari proses bisnis teknologi informasi. Untuk pertemuan 1, materinya adalah tentang konsep dasar dari proses bisnis. Nah, yang pertama kita akan mengenal apa itu bisnis ya. Di sini sampaikan bahwa bisnis adalah suatu organisasi atau sekumpulan orang atau perusahaan yang melakukan transaksi perdagangan barang atau bisa juga jasa ataupun barang dan jasa secara komersil dan mencari keuntungan dari transaksi tersebut. Pelaksananya bisa berupa pemodal atau investor, baik perorangan ataupun kelompok ataupun tadi perusahaan. Nah, pengertian bisnis lainnya bisa kita simak juga di sini menurut Ebert dan Griffin tahun 2009. Bisnis juga merupakan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik barang maupun layanan atau jasa. Jadi ketika kita bisa memproduksi sesuatu, itu sudah bisa disebut sebagai bisnis berdasarkan pengertian ini. Yang berikutnya, bisnis juga merupakan usaha perdagangan dengan menjual barang atau layanan ya, jasa pada konsumen, baik individu atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan tadi ya. Kalau yang ini ada poinnya adalah mendapatkan keuntungan ya. Perusahaan-perusahaan yang disebut tadi bisa berupa pasar swalayan, rumah sakit, ya, konsultan, ini untuk jasa ya, pasar tradisional ataupun yang lainnya. Bisnis juga bisa disebut sebagai individu atau organisasi yang mencoba mendapatkan keuntungan dengan menyediakan produk yang memuaskan kebutuhan orang lain. Jadi ada poinnya, ada orang, individu atau berkelompok atau organisasi. Mereka menyediakan produk untuk memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapatkan keuntungan. Ya, jadi bisa disimpulkan sebenarnya para pebisnis itu mereka adalah orang-orang yang hebat. Hebat kenapa? Karena mereka membantu orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi jangan suka misalkan, saya cuma pedagang. Kita lihat dari sisi yang lainnya bahwa pedagang itu adalah orang yang membantu memenuhi kebutuhan orang lain dan dia mendapatkan keuntungan dari itu. Jadi sama-sama menguntungkan ya. Segi positifnya dari dunia bisnis. Kemudian tipe-tipe dari kepemilikan bisnis itu ada sole proprietorship, yaitu perorangan, partnership, dan juga corporation. Ada 3 macam. Yang pertama, sole proprietorship ini adalah usaha yang pemilikannya dimiliki oleh perorangan atau sendiri. Contoh, toko-toko ya. Bisa kita temui di mall atau di pinggir jalan gitu. Misalkan bisa juga berupa gerobak ya. Atau misalnya apalagi kontainer-kontainer sekarang ya banyak bentuknya seperti itu termasuk perusahaan atau bisnis yang bertipe sole proprietorship. Itu bisnis yang perorangan. Biasanya memiliki beberapa pelaksana ataupun karyawan. Jadi pelaksananya itu biasanya bukan pemilik bisnis tersebut ya. Nah, apakah benar tadi sesuai dengan pengertiannya bahwa bisnisnya itu satu menyediakan kebutuhan untuk orang lain dan juga mendapatkan keuntungan? Ya, benar ya. Contoh Bu, memangnya semua pedagang atau semua pebisnis itu seperti itu ya, memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapatkan keuntungan? Iya, misalnya saja kita lihat pedagang sandal. Bu, sandal itu kan kebutuhan untuk sebagian orang. Pedagang sembako itu juga kebutuhan untuk sebagian orang. Mereka menyediakan kebutuhan untuk orang lain dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Atau yang berupa jasa. Bisnisnya apa? Bisnis potong rambut. Itu juga suatu kebutuhan bagi orang lain. Dan penyedia jasa tersebut mendapatkan keuntungan dari menyediakan jasanya. Ya. Ini yang pertama. Oke, tipe kepemilikan bisnis yang kedua ini adalah tipe partnership. Ini biasanya dimiliki oleh 2 orang atau lebih, dimiliki atau oleh sekelompok orang ataupun perusahaan yang saling bekerja sama.
Di Indonesia untuk partnership ini biasanya dikenal dengan CV atau Commandeiter Vennootschap atau biasa disebut juga persekutuan komanditer atau juga berupa firma. Nah, apa bedanya nanti firma dengan PT? Kalau firma ini biasanya tidak berbadan hukum ya, atau CV ini tidak berbadan hukum, tidak memiliki tidak berupa saham modalnya ya, dan skupnya lebih kecil biasanya. Untuk contoh-contohnya bisa kalian lihat mungkin di sekeliling kalian, misalnya untuk showroom motor itu biasanya, atau showroom mobil itu biasanya berupa CV. Kemudian ada firma-firma hukum ya, itu juga termasuk tipe kepemilikan bisnis yang partnership. Nah, untuk firma hukum ataupun CV ini biasanya modalnya lebih kecil dibandingkan dengan perseroan terbatas. Kemudian yang tipe bisnis yang berikutnya adalah corporation. Untuk corporation ini biasa kita kenal dengan sebutan PT atau perseroan terbatas. Dia berbadan hukum, dan ketika kita ingin mendirikan PT, itu kita namanya akan dicek dulu apakah ada nama yang sama atau tidak, dan biasanya kalau ada yang sama diminta untuk dirubah nama yang akan kita ajukan. Berbeda dengan CV ya, tadi CV itu namanya bisa sama karena tidak mengharuskan nama CV itu harus berbeda ya, atau tidak harus unik. Kemudian di sini PT itu berbadan hukum, kemudian pemodalnya itu biasanya sudah berupa saham ya, dan kepemilikannya bisa dimiliki oleh orang yang di luar perusahaan tersebut. Sekarang kan banyak ya TBK gitu kan, berarti TBK ini adalah terbuka, artinya kita bisa atau orang umum bisa memiliki saham di perusahaan tersebut. Contoh, di sini ada PT Indofood Tbk. Nah, kita kalau mau main saham, mau beli saham dari Indofood itu sudah bisa ya, misalnya bahkan untuk satu lembar sahamnya itu nilainya tidak terlalu tinggi ya, bisa sekitar 100.000 dan sebagainya, bervariasi untuk masing-masing perseroan terbatas atau PT itu berbeda-beda. Nah, dan PT ini yang pasti juga berbadan hukum. Untuk kepemilikannya terutama ini berarti dia akan berpengaruh kepada pengelolaan perusahaannya gitu ya. Kalau misalkan saham kita besar, maka pengaruh kita di dalam PT tersebut juga besar. Nah, itu adalah 3 tipe dari kepemilikan bisnis, yaitu bisnis perseorangan, kemudian bisnis corporation, dan juga tadi bisnis untuk yang kedua yaitu partnership. Kemudian berikutnya ada manajemen bisnis. Ini adalah ketika kita merencanakan, mengerjakan, dan juga mengawasi suatu bisnis atau usaha. Itu disebut dengan manajemen. Tujuannya adalah agar tujuan dari usaha itu tadi tercapai. Dan di sini bisa kita ambil juga pengertiannya dari beberapa ahli, dan menurut George Robert Terry, manajemen adalah merupakan proses yang mana tersusun dari tetap ada ya perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, juga penggerakan dari suatu usaha ya misalkan. Kemudian tujuannya apa? Untuk mencapai suatu target. Menurut Henry Fayol, di sini manajemen adalah sebuah proses perencanaan juga, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan juga pengawasan dan pengorganisasian dari sumber daya yang ada. Menurut James F. Stoner, ini di sini pengorganisasian, perencanaan, serta penggunaan sumber daya dengan untuk tujuannya adalah mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Ada juga menurut Mary Parker Follett, di sini seni ya. Di sini manajemen bisnis memiliki artian seni. Seni apa? Seni dalam tata kelola perusahaan. Lawrence Apley, di sini definisi dari manajemen adalah keahlian yang dimiliki oleh organisasi untuk menggerakkan orang lain sehingga melakukan sesuatu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa manajemen bisnis ini dimulai dari proses perencanaan itu sendiri, bahkan ketika bisnis itu belum berjalan ya, dari mulai perencanaan, kemudian pengerjaannya, kemudian juga ada pengorganisasiannya ya di dalam mengerjakan tersebut, pengawasannya ya, tujuannya untuk apa? Untuk mencapai tujuan dari bisnis tersebut. Itulah bisnis manajemen dari bisnis. Fungsinya apa ketika kita membuat manajemen bisnis?
ya. Yang pertama adalah membuat perencanaan ya, pasti. Untuk bisnis kita harus punya rencana. Jadi jangan misalkan kalau mau bisnis ya udah jalanin aja gitu. Nanti apapun yang terjadi ya kita lewatin aja, tidak bisa seperti itu. Tapi harus ada rencananya. Misalkan bahkan bisnis untuk yang perseorangan itu juga diperlukan suatu rencana. Misalnya kita mau bisnis apa nih? Oh, bisnis jualan aksesoris misalnya. Pangsa pasarnya siapa? Kemudian setelah itu modalnya dari mana atau modal yang dibutuhkan berapa? Ya, kemudian nanti kita jenis dari atau kategori dari jualan yang kita mau apa saja. Semuanya direncanakan dulu, dicari misalnya sisi baiknya dan juga kemungkinan buruknya atau apa atau resikonya apa. Ya. Skala perencanaan sendiri bisa makro ataupun mikro sesuai dengan kepentingan bisnis secara umum. Yang kedua adalah organizing. Tujuannya atau fungsi dari manajemen bisnis adalah mengorganisasikan atau mengelompokkan ya. Di sini bisa melibatkan orang-orang yang kompeten di bidangnya, kemudian juga agar bisa melakukan atau mengkoordinasi bisnis tersebut dengan lebih baik ya. Misalkan bagaimana cara menentukan laporan, bentuk laporannya nanti harus seperti apa, kemudian nanti di dalam perusahaan tersebut suatu keputusan itu bergantung kepada siapa. Misalnya kalau punya toko apakah perlu ada kepala tokonya atau perlu ada yang bagian kasir dan sebagainya. Itu dinamakan dengan organizing dan biasanya kita menunjuk orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Dalam artian misalnya kalau ada di toko ada kasirnya berarti pilih karyawan yang memang paling baik dalam hal perhitungan dan sebagainya. Itu paling teliti ya misalnya. Itu fungsi yang kedua. Kemudian fungsi yang ketiga adalah directing atau pengkoordinasian. Setelah kita tadi menunjuk ya karyawan-karyawan yang sesuai dengan keahliannya, maka berikutnya adalah melakukan koordinasi ya. Mendorong agar seluruh karyawan yang ada itu melakukan tugas sesuai job desk-nya dan juga mencapai target yang sudah ditentukan ya. Yang keempat adalah controlling atau pengendalian. Ketika bisnis itu sudah berjalan, maka perlu ada yang namanya controlling atau pengendalian. Misalnya, oh tadi kita bisnisnya aksesoris, ternyata ketika aksesoris ini dijualnya secara offline saja, ternyata kurang dalam waktu pengendalian ini kurang progresnya kurang bagus, berarti kita harus membuka toko online misalnya ya. Itu contohnya. Kemudian jika berkaitan dengan pegawai, jika didapati adanya kinerja yang perlu diperbaiki, maka lakukan perbaikan yang disesuaikan dengan standar kinerja yang sudah ditetapkan. Misalnya, kasirnya kok setiap bulan atau setiap minggu mengalami defisit ya, kekurangan setor gitu. Ini kira-kira kenapa masalahnya dicari, ataukah mungkin karena ada pencurian atau mungkin kasirnya kurang teliti dan sebagainya. Itu merupakan fungsi manajemen yang keempat, yaitu bagian controlling atau pengendalian. Kemudian komponen dari manajemen bisnis itu sendiri ada banyak ya. Yang pertama adalah manajemen keuangan atau finance management. Ya, pasti berhubungan dengan finansial perusahaan. Kemudian bagaimana cara melihat atau memanage kondisi keuangan perusahaan gitu ya. Apakah bisa misalkan seimbang antara yang masuk dan yang keluar, jangan sampai justru defisit ya, yang kita keluarkan justru lebih banyak daripada yang kita dapatkan. Jika terjadi seperti itu, maka perlu di review kembali untuk berjalannya perusahaan. Yang kedua adalah manajemen marketing ya. Kalau perusahaan biasanya entah itu barang atau jasa pasti berhubungan dengan pemasaran ya, pemasaran jasanya atau pemasaran produknya. Maka perlu yang namanya manajemen ya. Ini misalkan pemasarannya harus berupa apa saja, dilakukan setiap kapan. Oke. Jadi kita bahas tentang marketing manajemen ya. Jadi tentang pemasaran itu juga harus ada manajemennya. Yang berikutnya adalah manajemen produksi. Ini mengatur proses pembuatan produk di suatu perusahaan ya. Pasti ada manajemennya juga. Misalkan
produksi dilihat dari pemasaran tadi, ternyata barang apa yang jauh lebih cepat habis dan barang mana yang misalkan lama habisnya, maka biasanya di dalam manajemen produksi ini bisa ditentukan barang mana yang perlu diproduksi lebih banyak dan mana yang misalkan perlu ditahan untuk produksinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah manajemen distribusi. Ini adalah memiliki peran untuk mengawasi berjalannya kegiatan distribusi di perusahaan, baik misalkan dari proses produksi, kemudian kepada proses resellernya ya, sampai dengan konsumen atau end usernya, itu juga harus dibuat manajemen distribusinya. Dan yang berikutnya adalah manajemen sumber daya manusia atau human resource management. Ini berhubungan dengan anggota-anggota dari perusahaan, baik itu karyawan ataupun para pejabat di perusahaan tersebut ya. Ini adalah bagaimana mereka mengatur porsi dan tanggung jawab dari semua pekerja yang ada. Apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan job list-nya, apakah sudah mencapai target yang sudah ditentukan, itu semuanya diatur di dalam manajemen sumber daya manusia. Kemudian berikutnya adalah manajemen bisnis lainnya. Kita bisa mengenal ada yang namanya manajemen strategi ya. Ini berhubungan dengan misalnya tadi strategi jangka pendek, jangka panjang, kemudian implementasi strategi dan juga evaluasi pengendalian. Contoh ini berhubungan dengan banyak hal ya. Misalnya ketika kita membuka perusahaan, ketika kita membuka satu cabang ternyata kurang bisa melayani untuk semua pembeli gitu ya, karena pembelinya misalkan antrinya banyak, berarti kita bisa menyusun strategi, perlu tidak ya kita membuka satu cabang baru gitu. Kalau memang perlu, berarti kira-kira di sebelah mana gitu ya, ataukah jaraknya berapa kilo misalkan dari cabang yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen operasional atau operational management. Ini adalah terkait dengan pengawasan, merancang dan juga mengendalikan kegiatan produksi. Hampir sama tadi ya dengan manajemen yang sebelumnya, yaitu manajemen produksi. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen service. Ini tentang pelayanan terhadap konsumen ya, apakah baik, kemudian purna belinya juga baik atau tidak ya, itu juga misalkan ada komplain dan sebagainya, itu perlu penanganan. Kemudian yang berikutnya manajemen teknologi informasi. Ini berhubungan dengan teknologi apa yang digunakan di perusahaan, apa yang diperlukan dan apa yang mungkin harus diterapkan di perusahaan, itu masuk ke dalam manajemen teknologi informasi. Dan yang berikutnya adalah customer relationship management. Ini pendekatan yang membantu bisnis meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang sudah ada dan mendapatkan pelanggan baru dengan lebih cepat. Bagaimana cara kita untuk menambah pelanggan kita gitu ya. Itu adalah beberapa komponen dari manajemen bisnis. Yang berikutnya kita bahas tentang proses bisnis. Proses bisnis adalah rangkaian langkah yang saling terkait dan ditugaskan kepada setiap pemangku kepentingan untuk pekerjaan tertentu untuk memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Ya. Proses bisnis ini merupakan inti dari seluruh aktivitas pada suatu perusahaan atau organisasi. Untuk mencapai tujuan perusahaan, proses bisniskah yang akan memberdayakan seluruh sumber daya yang ada pada perusahaan. Tapi yang perlu diketahui adalah bahwa setiap bisnis memiliki proses yang unik ya, sesuai dengan karakteristik dari perusahaan dan bidang usahanya. Kemudian manajemen proses bisnis yang efektif dan efisien bisa menghasilkan nilai kompetitif bagi perusahaan tersebut ya. Proses bisnis yang dikelola dengan baik akan bisa menumbuhkan peluang baru bagi perusahaan. Nah, jadi dalam proses bisnis ini banyak langkah yang saling terkait ya antara setiap pemangku kepentingan dan pekerjaan di perusahaan tersebut. Oke, aspek utama dari proses bisnis itu ada 4. Yang pertama adalah interlogging activity. Di sini proses bisnis itu terlibat dalam rangkaian interaksi satu sama lain ya, menyediakan barang atau jasa bagi konsumen akhir.
Sifat dari proses bisnis adalah fungsi bisnis yang terintegrasi dan bekerja sama satu sama lain. Interlocking activity berarti misalnya di dalam perusahaan ada bagian produksi, kemudian ada bagian distribusi, sampai kemudian ada bagian misalnya finansial ya atau purchasing. Mereka saling terkait tuh untuk bagaimana caranya menyediakan barang yang ataupun jasa yang dibutuhkan atau dipesan oleh konsumen. Nah, kemudian aspek yang berikutnya adalah across the organization. Dalam struktur hierarkinya, dalam perspektif atau cara pandang fungsional, arus informasinya bersifat vertikal ya, bukan horizontal. Vertikal berarti dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah. Aliran horizontal mewakili proses bisnis dan mencerminkan bahwa departemen dan area fungsional berbeda perlu berkomunikasi satu sama lain untuk menyediakan barang atau layanan yang mungkin dibutuhkan pelanggan. Ya, jadi kalau informasi bersifat vertikal dari atas ke bawah dan seterusnya, tapi kalau proses bisnisnya itu bersifat horizontal ya, jadi saling berinteraksi dengan yang ada di departemen ataupun divisi-divisi yang ada di dalam perusahaan. Kemudian yang berikutnya, aspek proses bisnis yang berikutnya adalah predetermined organization goal, atau proses bisnis dirancang untuk mencapai beberapa tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dari organisasi ya. Kemudian ada customer need atau kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Apa saja ya, tentunya ini adalah mencapai tujuan dari organisasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Oke. Tadi kita bahas tentang aspek dari proses bisnis ya. Yang berikutnya adalah manajemen dari proses bisnis. Kalau tadi ada manajemen bisnis, yang sekarang adalah manajemen dari proses bisnis atau biasa disebut dengan Business Process Management atau BPM. Ini adalah pendekatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui pembangunan otomatisasi proses dan juga ketangkasan untuk mengelola sebuah perusahaan. Nah, manajemen proses bisnis ini akan membantu perusahaan sama ya, dalam artinya manajemen tadi mengawasi, mengontrol dari seluruh elemen yang ada di proses bisnis, baik itu karyawan, pelanggan, pemasok, dan workflow-nya. Kemudian BPM meningkatkan kualitas proses bisnis melalui penyediaan mekanisme feedback yang lebih baik, review yang berkesinambungan, dan juga live atau real time ya. Kemudian BPM ini membantu perusahaan bisa mengidentifikasi masalah dan kemudian mengatasinya secara lebih cepat sebelum masalah tersebut berkembang menjadi lebih besar. Nah, di sini ada faktor utama yang mempengaruhi bagaimana bisnis diatur, yaitu major factor affecting how a business is organized. Itu faktor-faktor utama yang mempengaruhi agar bagaimana bisnis itu diatur. Yang pertama adalah size and scope of the business firm, atau ukuran dan juga ruang lingkup dari bisnis, serta manajemen dan juga kepemilikan yang diantisipasi. Ya, biasanya bisnis yang kecil lebih fleksibel karena apa? Karena kepemilikannya juga sedikit. Misalkan kalau satu orang, maka dia tidak perlu berkoordinasi dengan orang-orang lain, dengan pemilik-pemilik lain untuk menentukan suatu kebijakan. Ya, tapi kalau bisnis yang skalanya lebih besar, ya, kepemilikannya lebih luas, maka banyak proses yang harus dilalui untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, kemudian yang berikutnya adalah sektor and country atau sektor dan negara. Ini bisnis yang menghasilkan laba swasta berbeda dari badan usaha milik negara. Ya, badan usaha milik negara tentu punya aturan-aturan yang berbeda juga dibandingkan dengan bisnis di sektor swasta. Yang berikutnya, faktor yang berikutnya mempengaruhi bagaimana dia diatur adalah tanggung jawab yang terbatas, yaitu limited liability company, korporasi, kemitraan terbatas, dan juga jenis organisasi bisnis khusus lainnya melindungi pemilik atau pemegang sahamnya dari kegagalan bisnis dengan melakukan bisnis di bawah badan hukum terpisah dengan perlindungan hukum tersebut.
Bisnis yang tidak berbadan hukum atau orang yang bekerja sendiri biasanya tidak begitu terlindungi. Oke. Ini adalah faktor dari bagaimana bisnis diatur. Kemudian ada tax advantage, yaitu keuntungan pajaknya. Struktur yang berbeda diperlakukan berbeda dalam undang-undang perpajakan dan mungkin memiliki keuntungan karena alasan ini. Ada disclosure and compliance requirement atau persyaratan pengungkapan dan kepatuhan. Struktur bisnis yang beda juga bisa memungkinkan untuk diperlukan atau membuat lebih banyak atau lebih sedikit tentang informasi publik. Tadi contohnya, kalau misalkan BUMN maka dia misalkan harus memberikan informasi publik yang lebih terbuka. Atau misalkan jika perusahaan CV dengan PT, biasanya PT yang terbuka punya informasi yang diserahkan ke publik itu juga berbeda ya. Itu untuk persyaratan pengungkapan dan juga kepatuhan. Oke. Kemudian berikutnya bagian dari proses bisnis yang pertama adalah proses operasional, terdiri dari uraian prosedur dan aturan-aturan demi terlaksananya sebuah bisnis, bisa dituangkan dalam activity diagram. Rangkaian kegiatan bisnis, operasional bisnis ya. Kemudian di sini proses operasional otomatis memerlibatkan manusia, alat, unit organisasi, kebijakan dan juga prosedur. Kemudian biasanya berkaitan dengan penyediaan barang dan juga jasa. Bertujuan menyelesaikan pekerjaan organisasi. Yang berikutnya adalah proses informasi. Proses informasi melakukan pencatatan data, pemeliharaan data dan penyajian informasi, melibatkan manusia, peralatan, otorisasi, unit, organisasi, kebijakan, dan prosedur. Bertujuan sebagai pendukung operasi dan manajemen dalam menjalankan fungsi organisasi dengan menyediakan informasi. Jadi ada proses tadi operasional, proses informasi, dan yang ketiga adalah proses manajemen. Di proses informasi ini ada input dan juga output ya. Dan di proses manajemen ini adalah bagian perencanaan, pengendalian dan juga evaluasi. Tujuannya untuk menjalankan dari fungsi manajemen tersebut. Nah, setiap output yang diserahkan atau disajikan kepada pihak manajemen harus punya kepentingan guna pengambilan keputusan. Jadi harus ada hubungannya dengan keputusan yang akan diambil nantinya. Oke. Kemudian fungsi dari proses bisnis untuk perusahaan diantaranya adalah bagaimana proses bisnis bisa membantu manajer memperoleh solusi untuk mengatasi masalah dalam perusahaan. Kemudian menjadi alat indikator ya bagi pelanggan untuk bisa memprediksikan kapan sih proses tersebut dimulai ataupun kapan berakhir ya, ataukah bisa juga dijalankan secara berkelanjutan. Kemudian membantu memberikan informasi kepada seluruh tenaga kerja yang terlibat untuk mengetahui tugas dan perannya masing-masing agar proses dari usaha tersebut bisa berjalan lancar dan mencapai tujuan ya. Oke. Kemudian manfaat proses bisnis yang diperoleh oleh perusahaan ya, diantaranya adalah bisa membantu mereka melihat gambaran bisnis secara menyeluruh ya. Ada laporan atau bisa menyediakan laporan yang menjelaskan keadaan perusahaan saat itu dan memberikan nilai kompetitif untuk persaingan bisnis ya. Kalau punya proses bisnis berarti biasanya itu perusahaan yang sudah dikelola secara profesional. Kemudian mempercepat proses penilaian informasi untuk bereaksi dengan cepat. Ya, tadi karena datanya akurat tentang kondisi perusahaan bisa secepatnya mengambil solusi atau mencari solusi untuk keadaan yang sedang atau masalah yang sedang berada di perusahaan. Kemudian mempercepat respon perusahaan terhadap tantangan bisnis yang muncul secara tidak terduga ya, tadi sama meningkatkan kemampuan untuk perusahaan untuk melihat peluang bisnis baru dan juga pergerakan persaingan ya. Kalau sudah ada proses bisnisnya, sudah ada manajemennya, kita bisa tahu nih pesaing kita seperti apa dan apa yang strategi yang perlu diambil untuk bisa bersaing dengan pesaing tersebut. Dan mengutamakan deteksi masalah secara dini sehingga menghindari dari sifat reaktif ya, atau biasanya kalau reaktif kan karena kaget ada masalah tertentu maka biasanya pengambilan keputusannya juga kurang bijak. Tapi kalau kita sudah punya
deteksi tadi, udah punya indikator, oh ini ada yang masalah di sebagian ini begitu ya, biasanya itu akan lebih bijak dalam pengambilan keputusan. Itu adalah beberapa dari manfaat proses bisnis yang bisa didapat dari penerapan proses bisnis di sebuah perusahaan. Baik, tadi kita sudah membahas tentang manfaat dari proses bisnis ya. Banyak sekali manfaat ketika perusahaan menerapkan adanya proses bisnis di dalam pelaksanaan perusahaannya. Dan yang berikutnya, untuk yang terakhir, Ibu mau berikan beberapa contoh dari proses bisnis ya. Misalnya di perusahaan manufaktur ya. Tujuan proses bisnis adalah mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Manufaktur seperti pabrik ya misalnya. Nah, peserta di dalam proses bisnis tersebut melibatkan misalnya staf pabrik dan juga staf penjualan. Nah, inputan di dalam proses bisnis itu bisa berupa pemesanan kembali, kemudian pemberitahuan pembuatan, dan juga bahan baku. Outputnya berarti berupa barang jadi. Nah, dengan adanya proses bisnis ini, misalkan di manufaktur, perusahaan manufaktur ini tidak akan bingung misalnya bulan Maret ini ada permintaan kira-kira dari konsumen itu sebesar apa, atau paling banyak itu di barang apa yang diminta gitu ya. Itu bisa dilihat. Kemudian dari situlah dibuatkan pemberitahuan ke bagian produksi, dan dari situ baru kemudian disediakan bahan baku dan dilakukan proses untuk mengubah dari bahan baku tersebut menjadi barang jadi ya. Coba bayangkan misalnya perusahaan tidak menerapkan proses bisnis, maka misalnya perusahaan itu pada bulan Maret nggak tahu nih, nggak punya rencana gitu ya, kira-kira mau bikin apa gitu ya, atau mau bikin barang yang laku selama ini tuh yang paling laku yang mana gitu ya. Karena nggak ada laporan itu, maka perusahaan bisa asal-asalan membuat atau disamaratakan aja barang yang jenis A sampai jenis Z ini produksinya misalkan semuanya sama-sama 1000 gitu ya. Sementara di pasar yang paling banyak diminati misalkan produk C gitu ya, bahkan melebihi 5000 permintaan misalnya. Kalau seperti itu tanpa menerapkan proses bisnis, maka bisa terjadi kerugian. Tapi dengan adanya proses bisnis, maka perusahaan bisa membuat perencanaan tadi, pengendalian, dan juga membuat pengawasan berjalannya proses bisnis di dalam sebuah perusahaan. Nah, tadi contoh di manufaktur. Kemudian untuk di penjualan hampir sama ya. Tujuan dalam perusahaan penjualan ya pasti menjual barang ke pelanggan. Barang itu bisa berupa jasa juga ya, dan mengumpulkan uang dari penjualan. Yang terlibat bisa berupa staf penjualan, kemudian pelanggan, staf penagihan, dan juga gudang. Nah, inputnya adalah berupa pesanan penjualan, dan outputnya adalah berupa faktur, kwitansi, ataupun dokumen pengiriman ya. Jadi kalau tidak ada proses bisnis, nanti bisa terjadi miskomunikasi di dalam perusahaan. Tapi ketika ada proses bisnis, misalnya contoh ada pesanan penjualan, dicatat pesanannya apa saja. Nah, dari pesanan ini baru dibuatkan faktur. Faktur ini akan ditagihkan ke pelanggan, kemudian pelanggan membayar, lalu baru dibuatkan kwitansi. Setelah kwitansi diterima oleh bagian gudang, maka bagian gudang bisa melakukan atau menyiapkan dokumen untuk pengiriman dan melakukan pengiriman kepada konsumen. Ya. Kalau tanpa proses bisnis ini bisa terjadi tadi miskomunikasi, atau pengawasannya berkurang, kontrol perusahaan juga berkurang ya. Misalnya nggak ketahuan nih barang mana yang sudah dikirim, barang mana yang sudah lunas, dan barang mana yang masih menunggu pembayaran. Nah, maka di perusahaan penjualan pasti butuh juga yang namanya proses bisnis. Contoh lagi di bagian pembelian. Nah, di sini tujuannya untuk mendapatkan barang dari supplier atau pemasok, kemudian mengelola stok dari tersebut untuk dijual ke pelanggan dan menghindari kehabisan stok. Hampir sama seperti perusahaan manufaktur tadi, tapi kalau manufaktur itu lebih ke bahan baku. Sedangkan kalau di pembelian berarti misalnya kita menangani pembelian untuk stok ke
berbagai perusahaan gitu ya. Berarti kita harus berurusan dengan supplier nih. Misalkan bulan ini konsumen itu butuhnya berapa saja sih konsumsinya gitu ya. Kalau untuk bulan depan berapa gitu ya. Berarti kalau untuk keperluan bulan depan, bulan ini kita sudah harus siapkan nih. Kira-kira bulan depan permintaan dari konsumen ada berapa jumlahnya. Lalu kita harus memastikan stoknya ada. Dengan cara membuat permintaan pembelian ke supplier ya. Membuat permintaan pembelian, kemudian memesan kembali ya. Kemudian mencatat bahwa stok yang sudah ada ini bisa memenuhi kebutuhan dari permintaan konsumen. Itu adalah beberapa contoh dari proses bisnis. Kemudian ini beberapa contoh laporan dari sistem informasi penjualan, misalkan untuk melihat seberapa besar atau banyak penjualan dalam periode tertentu. Ya pasti ya dibutuhkan laporan penjualan. Kemudian laporan peminjaman dan angsuran, ini juga melihat siapa saja yang melakukan pengajuan pinjaman, kemudian bagaimana arus angsuran yang masuknya, apakah lancar atau tidak. Ada juga laporan penerimaan siswa baru untuk melihat seberapa banyak sih siswa yang masuk pada tahun ajaran ini, apakah mengalami peningkatan atau mengalami penurunan. Jika mengalami penurunan, maka itu akan menjadi evaluasi bagi sekolah nanti, misalkan apa saja ya sih yang kurang, ataukah dari segi promosinya atau dari segi yang lainnya, sehingga mengakibatkan penerimaan siswanya berkurang. Kemudian juga ada laporan pendapatan, sistem informasinya. Sini sistem informasinya digunakan untuk melihat seberapa besar sih pemasukan dalam periode tertentu. Bisa menentukan arus uang yang akan digunakan untuk kebutuhan strategi di masa yang selanjutnya. Nah, itulah beberapa penjelasan terkait dengan konsep dasar dari proses bisnis ya. Jadi kenapa proses bisnis itu diperlukan, semoga sudah bisa dipahami ya. Dan seperti apa contoh-contoh proses bisnisnya, itu nanti juga kita akan lebih berdalam lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Ibu tutup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.